Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairin Nika Presya dengan FM 22060566406. Di sini akan melakukan review jurnal mengenai dengan judul struktur mikro dan mekanisme penguatan pada kawat kawat baja perlit. Baik, jurnal yang saya akan review merupakan jurnal dari Akta Materialia dengan penulisnya sebagai berikut, Yao dan Zhang, dengan judul Microstructure and Sectioning Mechanism and in Cold Drawn Perlitic Steel Wire. Jadi tentang mikrostruktur dan kekuatan materialnya apabila dalam kondisi yang dingin dan oleh material perlik dan pada material kawat steel perlit. Misalnya yaitu mengenai kawat baja perlitnya sendiri. Apa sih kawat baja perlit itu? Di sini kawat baja perlit adalah kawat baja yang memiliki struktur mikroperlit yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis perlit dan cementit. Nah, di sini strukturnya itu biasanya apa sih? Biasanya terbentuk melalui perlakuan panas pada baja karbon dengan komposisi eutektoidnya. Dan kawat baja perlit ini biasanya memiliki kekuatan yang tinggi. Dan dengan kekuatan yang tinggi ini umumnya memiliki keuletan yang rendah. Jadi berbanding terbalik antara kekuatan dan ke dengan ductilities-nya. Dan pembahasan utama di jurnal ini itu umumnya mengenai penguatan, mengenai yang mana kekuatan material dibandingkan dengan jarak antar lamela-lamela sementitnya. Dengan asumsi di sini bahwa sementitnya itu bertindak sebagai penghalang terhadap pergerakan dislokasi. Yang nanti akan saya gambarkan sementitnya itu yang mana sih? Lalu di sini bisa dilihat merupakan contoh gambar dari kawat baja karbon tinggi yang mana perlit dengan komposisi eutektoidnya dengan kekuatan tertinggi di antara semua produk baja yang mencapai 5 sampai 6 GPa. Dengan dalam jurnal ini juga dibahas mengenai 3 mekanisme utama yang dianalisis, yaitu dari penghalang atau penguatan batasnya, dari penguatan dislokasinya, dari pengerasan solid solution yang bisa dilihat di samping digunakan uji tarik dari suatu material baja perlit ini diketahui titik luluhnya, UTS-nya, dan juga titik perpatahannya. Dan juga kalau dari segi gambar materialnya terlihat bisa nacking hingga terjadi deformasinya. Nah, oleh karena itu dapat diketahui bahwa kawat baja perlit ini merupakan bahan yang kuat dan juga sering digunakan dalam aplikasi seperti jembatan, kabel, dan pegas mobil. Dan untuk khususnya penelitian ini tuh memiliki tujuan untuk memahami struktur mikro dan mekanisme penguatan dalam membuat kawat baja perlit untuk begitu kuat. Metodenya yang digunakan menggunakan mikroskop elektron untuk memeriksa struktur kawat pada tingkat nanometer, dan yang digunakan itu eh, berupa TEM dan SEM begitu. Dan kawat-kawat baja ditarik hingga mencapai regangan tertentu dengan menggunakan uji tarik untuk memeriksa bagaimana strukturnya berubah. Dan sebutan utama yang penting di sini itu yaitu interlamellar spacing atau ILS, yang mana grafik atau diagram ILS menunjukkan perubahan ILS sepanjang rentan yang berbeda, dan juga hubungan antara ILS ini menunjukkan penurunan diameter kawatnya. Sebenarnya bisa dilihat di sini merupakan yang saya tampilkan merupakan grafik true strain dan true stress dari sampel yang digunakan dengan sampel berdasarkan beberapa percobaan yang dilakukan selama 5 identasi diameter, strain, dan area reduksinya. Bisa diketahui bahwa dengan hasil ini diketahui bahwa saat kawat ditarik, jarak antar lapisan sementit dan ketebalan sementitnya akan berkurang dan menyebabkan sementit menjadi lebih tipis dan lebih dekat antar IRS-nya. Pada regangannya lebih tinggi juga sementit menjadi bahkan lebih tipis sehingga terjadi dekomposisi dan karbon dari sementit bermigrasi ke lapisan ferritnya. Terjadi juga peningkatan kepadatan dislokasi dalam lapisan ferrit sehingga peningkatan regangan juga memiliki peran dalam kekuatan kawatnya. Dan juga
adanya 3 mekanisme utama yang tadi saya sebutkan, juga penguatan batas, dan lain-lain. Nah, di sini saya tampilkan merupakan dislocation, configuration, and density, yang mana merupakan konfigurasi dislokasi dan dari density-nya. Dari gambar terlihat berupa ketebalan lamela dan cemented, bisa dilihat di gambar yang di bawah, dan juga ada perbandingan grafik ILS dan regangan gambar dari mikrograf yang menggunakan TEM untuk menunjukkan kondisi tepi dan kondisi miring dari lamela. Nah, kondisi tepi dan miringnya bisa dilihat di gambar C dan D. Lalu uh, ketebalan lamela di sini diukur dengan kondisi H-on yang dihitung pengurangan ketebalannya, pengurangan ketebalan lamela cemented dan ILS, dengan asumsi bahwa mereka berubah sesuai dengan perubahan makroskopis sesuai dimensi kawatnya. Selanjutnya mengenai struktural heterogenesis, yang mana di sini juga merupakan hasil dari mikrograf TEM yang sampel tidak mengalami formasi di sampingnya, dan juga menunjukkan dislokasi pada lamela ferrit yang di panah hitam yang menunjukkan kepadatan dislokasi. Di sini perkiraan dari jurnal sebesar 7,5 meter kuadrat. Selanjutnya yaitu mengenai struktural heterogenesisnya, dilihat dari gambar yang pertama, yang kiri, menggunakan mikrograf TEM, yang mana sampel diformasi berdasarkan jurnalnya sepanjang regangan 0,68, dan di bawahnya merupakan sketsa dari struktur dislokasinya, yang mana masih cukup meregang dengan kerapatan yang cukup besar 7,1014 meter kuadrat. Dan juga di sampingnya terlihat gambar yang A, yaitu menggunakan mikrograf TEM juga dengan sampel yang yang cukup besar regangannya. Diberi regangannya cukup besar, yaitu 2,67, dengan sketsa strukturnya yang lebih padat. Di sini terlihat bahwa struktur dislokasinya berupa ferrit dengan kepadatan dislokasinya sekitar 8,8, 10, 15 meter kuadrat. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dalam jurnal ini mencangkup bahwa saat kawat ditarik terjadi perubahan dalam jarak dan ketebalan lapisan cemented yang menyebabkan cemented menjadi lebih tipis dan lebih rapat. Pada regangan yang lebih tinggi, cemented mengalami dekomposisi dan karbon cemented juga bermigrasi, sehingga terjadi peningkatan kepadatan dislokasi lapisan ferrit dan peningkatan regangan yang juga terjadi pada kekuatan kawat, sehingga pada jurnal ini juga memiliki 3 mekanisme utama yang mana berdasarkan penguatan batasnya, penguatan dislokasinya, dan penguatan larutan padatnya atau solid solusinya.